penyemprotan rutin. Pokoknya rajin aja bos, semprot aja. Apapun yang sampean gunakan itu semprot aja rutin. Entah sampean mau pakai kapur dolomit untuk menghilangkan bau dan mengurai, ini terserah. Itu yang penting sampean lakukan segala daya dan upaya sampean untuk memaksimalkan sanitasi dan biosecurity di kandang sampean. Sebab kalau enggak bos, kasihan ayam sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di Bakal Peternak. Nah kebetulan tadi pagi kita dapat dari tempat pembuangan bakul sayur. Lumayan bos, ada setengah ember besar kecambah. Saya juga nggak ngerti kenapa sama yang punya ini dibuang. Dan memang biasanya karena udah langganan, biasanya kalau ada sayur-sayur yang agak bagus biasa kita dipanggil. Nah ini ada kembang, ada kol, lumayan lah bos, dari buat nambah-nambah ya, minimal mengurangi kos pakan lah. Jadi saran buat sampean yang masih skala ternak ayam, skala rumahan, ya saran saya sih sayur-sayuran hijau seperti ini sampean bisa cari di bakul-bakul sayur lah. Nah ini kebetulan sore hari bos, kita mau ngasih makan ya, sekitar ini sekarang udah hampir jam 4, setengah 4 ya. Ini kita mau beri untuk jatah pakan sore campuran kecambah ya. Ini cambah nutrisinya cukup tinggi, kita campur dengan dedak yang sudah kita fermentasi. Nah ini masih di sisa segmen video kita yang kemarin bos ya, dedak fermentasi kita kemarin itu sudah mau habis, nanti kita mau bikin lagi. Ini kita campurkan, kemudian diberikan jagung giling. Jagung giling itu seperti biasa 1 centong tempat minum ayam itu. Kemudian nah ini yang luar biasa, yang saya recommended sekali deh buat sampean. Ini saya beri ampas gula merah bos, sampean boleh kasih ampasnya atau kasih gula merahnya langsung pun gak masalah. Mengenai takaran sesuai kemampuan sampean lah, karena gula merah juga kan beli bos ya. Kebetulan aja saya dapat gratisan, kalau kebetulan orang rumah juga buat jajanan, jadi ya ampasnya nggak kepake. Kalau udah cairin ya, jadi saya daripada dibuang, saya berikan aja ke ayam. Nah ini rutin, biasanya saya 2-3 kali seminggu bos pemberian gula merah ini. Dan yang pasti ayam-ayam itu senang ya. Ayam-ayam kita senang, sehat, karena pertama tadi ini kecambahnya sudah, nutrisinya sudah cukup tinggi, kemudian ditambah gula merah dan ada dedak yang sudah difermentasi, ditambah jagung giling. Dah jos, ini udah adukan paling jos ini kalau pakan ini bos. Murah ya, berkualitas. Nah ini DOD udah pada ngantri. Boleh nggak DOD umur ini, kalau nggak salah umur 10 hari nih bos, boleh nggak dikasih yang pakan tadi? Ya boleh bos, boleh sekali ya. Ini udah ngantri nunggu ya bos. Tadi kita sudah memberikan pakan sore untuk tadi itu ada kecambah, kemudian kita berikan gula merah ya. Dan hari ini, sore ini sebenarnya jadwal penyemprotan untuk probiotik. Nah biasanya saya menggunakan itu NTJ. Jadi kelebihan NTJ itu seperti ini bos. Kenapa sejak awal tuh saya selalu menggunakan NTJ? Dia punya kelebihan itu seperti ini. Itu kering bos. Ini padahal di luar baru hujan, baru habis hujan ya. Ini baru timbul panas matahari sore sekitar jam setengah 4 sore ya. Nah hujannya lumayan deras tadi, tetapi ini tetap kering. Nah ini juga berkaitan dengan apa yang ingin kita bahas kali ini, yaitu tentang sanitasi dan biosecurity kandang ayam kampung. Jadi standarisasinya itu apa saja, dan sebagai peternak rumahan ya, apa saja yang kita rekomendasikan yang wajib dilakukan oleh peternak, khususnya peternak rumahan. Kalau yang skala besar mungkin skalanya lebih besar lagi ya bos ya, untuk
penanganan sanitasi dan biosecurity-nya. Tetapi khusus di sini saya memberikan standar sesuai dengan apa yang saya lakukan. Jadi langkah pertama itu penyemprotan probiotik di bawah kandang seperti di sana. Ini kan tempat apa tenggerannya kalau malam, bos. Otomatis kan tuh kotoran semua tuh. Nah, bahkan kotorannya itu udah berbentuk seperti itu, dia kering dan langsung padat menyatu dengan tanah, bos. Ini. Dan ini saya jadwalkan seminggu 2 kali untuk penyemprotan NTJ. Takarannya kalau untuk 2 liter seperti itu, ini buat sampean-sampean yang udah punya NTJ, itu takarannya adalah 3 tutup botol sampai 4 tutup botol untuk 2 liter air, bos. Sebenarnya itu banyak, cukup kebanyakan ya, tapi nggak masalah. Saya lebih senang mending lebih daripada kurang ya. Kemudian lagi biasanya seminggu 2 kali juga itu saya sapu-sapu lah ya, seperti itu, terus saya bakar-bakar ya. Kemudian untuk sanitasi tadi seperti itu tadi ya, usahakan walaupun dia basah seperti ini, bos, dia basah seperti ini tapi dia cepat kering gitu loh. Ini kan dari atas, ini kadang masih nyiprat ke bawah, tapi tidak masalah, dia hanya turun gitu aja terus kering. Nah seperti ini, bos, dia tidak mengendap ya, tidak menggenang dan lain sebagainya. Kecuali yang di bawah sana, bos, memang belum saya kerjakan, itu harus ditimbun atau nanti diapakan lah, masih mau diakalin lagi gimana caranya. Jadi ini penting diperhatikan untuk sanitasi, baik itu kebersihan kandang, kondisi kandang yang nyaman, kering ya. Otomatis ini kan banyak teman-teman ini mengeluhkan ayamnya habis satu kandang kena gumboro, ayamnya kena berak hijau ya. Sebenarnya itu kembali ke kita, bos. Jadi model apa bagi tingkat keberhasilan atau tingkat kesuksesan atau hidup apa enggak berhasil atau tidak sebuah peternakan yang dikelola itu tergantung model dan gaya dari peternaknya. Jadi buat sampean, bos, yang kandangnya masih asal-asalan ya, masih ini, mulai sekarang deh kasihan ayam sampean, bos. Kandangnya itu dibenerin ya, kandangnya sedikit direnov lah kalau memang sekiranya itu kurang nyaman untuk ayam. Nah, jadi buat suasana seperti ini ya udah, ayam udah senang, bos. Ayam udah senang, dia nggak stres ya. Ini bulunya mengkilat-kilat semua ini, bos. Ini adalah kemarin itu sudah sebagian sudah saya panen, sudah saya jual. Ini tinggal yang nantinya bakal jadi indukan dan bakal pejantan ya. Contoh seperti ini calon big size, bos, umur baru sekitar 4 bulan kurang lebih 4 bulan kurang ya, bulan 11 ya. Ini udah besar sekali. Kemudian kemarin ada musibah juga, kandang saya kemasukan predator. Udah 2 yang mati, 2 malam berturut-turut ayam saya dicicil. Bahkan yang mati itu adalah pejantan, calon pejantan, tapi nggak apa-apa, ikhlasin aja. Udah terjadi dan mungkin nanti kita share tentang bagaimana mengatasi predator dari luar ya. Nah, kembali lagi, kalau kita perhatikan sanitasi, biosecurity-nya, kemudian akses orang yang masuk ke kandang. Jadi terus gini, bos, kemarin ada teman ke sini, dia datang ke sini dalam kondisi dia pilek ya. Kemudian tanpa sadar dia itu buang ininya ya, buang lendirnya itu di dalam kandang, itu tak omelin. Jadi ini perlu diperhatikan semua, bos. Itu kan kalau itu termakan oleh ayam ya otomatis, bos. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang perlu kita perhatikan. Nah, terus lagi seperti ini yang mungkin sebagian besar rata-rata juga peternak mengabaikan hal seperti ini. Ini minimal sejelek-jeleknya, bos, itu ngusir nyamuk, itu aja. Jadi nyamuk-nyamuk yang berkembang itu dia akan terusir dan dia bisa kita minimalisir perkembangan nyamuk tadi, berikut serangga-serangga atau kutu-kutu dan lain sebagainya. Ini baru selesai saya beres-beres untuk penyemprotan probiotik. Oke, kita lihat prosesnya, bos ya. Nah, biasanya saya melakukan seperti ini, bos. Disemprot aja. Ini menggunakan air probiotik dari NTJ. Takarannya tadi saya berikan 4 tutup botol untuk 2 liter air.
Nah ini relatif lebih aman, fungsinya adalah mengurai kotoran-kotoran tadi sehingga cepat kering. Dan ini biasanya saya lakukan setelah hujan ya. Setelah hujan biasanya saya lakukan. Nah ini disemprot semua daerah-daerah yang terindikasi bisa terjadi pertumbuhan bakteri. Oke bos, nggak fokus ngomongnya, tak semprot dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, sudah selesai bos. Nah beginilah kondisinya. Kalau udah steril seperti ini bos, ayam itu lebih terjamin. Jadi yang perlu tadi sampean perhatikan itu ya, kalau sampean modelnya masih model berantakan, kandang dibiarin begitu ya jangan heran bos, kalau karena jeleknya virus bakteri ini seperti saya ungkapkan sebelumnya, dia udah nyerang satu ayam aja udah selesai bos. Yang lain itu udah tinggal nunggu waktu, bahkan tinggal nunggu hitungan jam, hitungan hari aja udah selesai. Nah tapi sampai sejauh ini alhamdulillah kandang kita bakal peternak aman terkendali, dan yang kami lakukan itu melakukan penyemprotan rutin. Pokoknya rajin aja bos, semprot aja apapun yang sampean gunakan itu, semprot aja rutin. Entah sampean mau pakai kapur dolomit untuk menghilangkan bau dan mengurai ini, terserah, itu yang penting sampean lakukan segala daya dan upaya sampean untuk memaksimalkan sanitasi dan biosecurity di kandang sampean. Sebab kalau enggak bos, kasihan ayam sampean. Nah kalau yang begini-begini kan, ini habis tak semprot probiotik nitrobakter, itu biar tempat pakan itu tak semprot semua tempat minumnya ya. Ayam pun aman, nyaman, bebas penyakit. Nah inilah yang saya lakukan di kandang terkait pembahasan kita tentang sanitasi dan biosecurity. Karena banyak sekali bos keluhan-keluhan dari teman-teman. Belum lagi soal amoniak, apa yang menyerang, senot semua ayam-ayamnya. Ya itu ada beberapa ayam saya juga di sana kena senot. Ya itu karena kejadiannya itu udah, sebenarnya itu butuh penanganan bos sebenarnya. Cuman saya aja yang belum sempat nangani. Itu di dalam kandang karantina sana itu ada beberapa ekor yang kena senot, cuman belum sempat saya tangani lebih lanjut. Makanya sudah saya amankan di sana dulu, nanti tinggal cari waktu luang untuk penanganannya. Itu kalau sudah amoniak naik, senot itu sudah pasti itu. Dan jeleknya senot ini udah satu yang kena, tunggu aja itu bos ya, nanti bakalan rata-rata itu udah pada kena senot. Jadi intinya gini, saya ingin berpesan ke sampean-sampean yang masih ternak, yang masih itu. Tadi saya itu udah prihatin sekali, ada teman yang ngeluh, bang ini gimana nih kok ayam saya ini hari-hari ada aja dicicil mati 1-2 ekor atau 2 ekor. Begitu tak cek kotorannya, minta kirimin, oh ternyata gumboro ya. Jadi gitu bos, padahal katanya dia udah fermentasi, udah iya, terus jamu-jamuan ya iya udah, terus semprot per berapa hari sekali ya udah juga. Tapi terkadang gini bos, saya itu bingung ngejelasinnya gitu kan, karena apa yang sudah kita lakukan itu sudah diaplikasikan sama teman ini gitu kan. Nah tetapi saya itu bingung jelasinnya gitu, karena saya nggak melihat kondisi kandangnya ya. Jadi pada intinya itu bos, kalau sampai kandangnya itu masih semrawut, masih apa ya, wajar kalau umpamanya ketika penanganan biosecurity-nya. Biosecurity itu apa sih bos? Jadi alur keluar masuk, kemudian itu kan berpengaruh bos. Bisa jadi umpamanya ayam sampean jarak berapa meter, tetangga sampean, tetangga kandang itu pada mati, ya wajar bos, biasa itu, biasa, entah dari airnya, dari udaranya bahkan. Makanya ini perlu penanganan penting bos. Terus akses orang keluar masuk di dalam kandang itu juga perlu sampai antisipasi. Jadi tidak gampang bos, tidak mudah. Jadi penanganan biosecurity yang maksimal, penanganan maksimal itu pastilah berefek ke ayam-ayam sampean. Karena kalau sampean teledor ya begitu. Jadi ini nggak bisa di ternak ayam itu sebenarnya tergantung model dari peternaknya bos. Kalau peternak yang sembrono cuma asal sekedar kasih makan bersih-bersih ya semua orang juga bisa bos. Tapi lihat kenyataannya pada mati kan. Nah tapi kalau kita maksimalkan kebersihannya, kita terschedule, terjadwal dengan baik, penyemprotannya kapan, kemudian pemberian pakan A, pakan B, pakan C. Mungkin next nanti kita bisa lihat, saya lihatkan untuk jadwal yang udah saya buat
hari ini pakan ini, kemudian nanti wajib itu pakan ini, pakan A, B, dan C, kemudian setiap hari apa saya melakukan penyemprotan apa. Nah biasanya saya melakukan penyemprotan backlin itu di malam hari ya, di malam hari, karena biasanya saya harus menyingkirkan dulu tempat pakan ini, saya singkirkan dulu bos, karena saya nggak mau beresiko ya kan. Saya singkirkan dulu kemudian saya penyemprotan, karena relatif lebih tenang kalau di malam hari. Nah kalau penyemprotan suka saya biasa melakukannya di pagi hari, dan kalau probiotik saya melakukannya di sore hari seperti ini. Karena apa? Karena probiotik itu bos kalau kena sinar matahari dia mati ya. Lebih bagus lagi kalau dalam kondisi setelah hujan di sore hari sampai semprotkan NTJ, EM4 atau M21, itu terserah, yang penting lakukan di sore hari bos, karena bakteri itu akan mati secara otomatis kalau dia terpapar matahari. Oke, mungkin itu aja bos. Saya juga udah lumayan lelah ini, habis beres-beres kandang tadi, habis bersih-bersih. Nah, mungkin kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe bos, di subscribe gratis dan di like sebanyak-banyaknya bos, kemudian di share ke teman-teman peternak yang lain agar mereka juga tahu ya. Sekian dari Bakal Peternak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.